Mungkin itu dulu untuk materinya. Nanti ada pertanyaan silakan disampaikan aja. Oke, saya coba baca untuk pertanyaan ya. Mapping itu selalu kita menggunakan pendekatan price action di jam berapapun, di waktu kapanpun tidak menjadi persoalan. Jadi tidak harus pagi, tidak harus siang, tidak harus malam. Contoh saat ini ya, saat ini yang terakhir begini, membacanya begini. Yang pertama yang menjadi dasar adalah lihat candle terakhir dulu. Oke, catat, lihat candle terakhir. Kemudian di situ pengaruhnya seperti apa terhadap candle-candle sebelumnya, atau ada petunjuk apa dari situ, karakteristik apa yang kita bisa baca dari candle yang terakhir. Kita lihat candlenya bodinya pendek ya, tidak terlalu panjang, ada sumbu yang di bawah panjang, di atas juga lumayan panjang ya, hampir-hampir sama. Itu artinya apa? Candle ini sebenarnya dalam posisi ragu, dia mau naik tapi gagal, dia mau turun belum kuat. Maka untuk nanti entry tinggal tunggu ini selesai. Di mana kita menempatkan? Ya karena ini candlenya ragu, kita ada hijau di sini, cukup setengah dari ini kita bisa entry sell. Lebih aman lagi menempatkan di bawah sumbunya. Ya, kalau dia turun di bawah sumbunya akan jauh lebih bagus langsung entry. Kalau nanti hanya segini, ya langsung juga boleh. Kita pakai pending di bawah sumbu juga boleh. Kenapa begitu? Karena dia sempat menyentuh di low-nya di sana, itu biasanya nanti menyentuh bisa kembali lagi. Sehingga kita menunggu di bawah lah, di bawah dari sumbunya. Yang kedua tadi candle terakhir, yang kedua sebenarnya kita lihat candle sebelumnya ya. 5-6 candle sebelumnya kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 candle sebelumnya mengarah ke atas. Oke. Berarti sebenarnya kecenderungan itu naik ya. Tetapi ya, jangan lupa, tetapi sebelah kiri kita dihadapkan pada area di mana di situ banyak disentuh, namanya resisten ya, banyak resisten. Sehingga pola kita, cara memandang kita tadi menggunakan strategi apa? Kalau seperti ini strateginya bisa dua, break dari level ini. Yang kedua, kita bisa menggunakan range ya, berada di resisten menempatkan posisi sell ya, tinggal konfirmasinya. Breaknya bagaimana? Breaknya harus lepas di atas, termasuk sumbunya dilewati, itu nanti break levelnya. Nah, dipastikan kalau seperti ini akan kembali naik ya, harus lepas dari bawah dan atas. Oke, itu cara analisa di setiap waktu. Contoh lagi ya, saya contohkan. Saya geser begini. Oke, yang kita lihat misalkan candle runningnya ini, dan candle sebelumnya hijau tidak berpengaruh, kemudian merah akan turun. Jadi kalau seperti ini bagaimana? Kekuatan ini sebenarnya hampir imbang ya. Kok bisa? Ini merah, ini hijau. Hijau ini dikembalikan lagi ke merah, hampir sama. Ya, hampir sama. Maka kalau saya lukiskan, ini adalah candlenya di tengah itu tipis begini, kemudian di atas bawah itu sumbu, menjadi sumbu begini. Jadi pertemuan antara hijau dan merah ini sumbu, merah dan hijau juga sumbu. Jadi sebenarnya candle ini candle yang bimbang, candle yang ragu. Sehingga untuk memastikan dia akan kuat kemana, harus dia naik atau turun sekalian dari tengahnya di sini. Oke, kita coba lihat. Nah, dia hanya seperti itu. Hanya sampai di situ. Kalau dia tidak mampu menembus, itu artinya kekuatan bearishnya habis. Kalau dia ternyata mulai penolakan, kemudian signifikan di sana, ya tentu juga kita harus lihat. Kalau kita mengambil posisi buy di sini, jaraknya cukup dekat dengan di sini, kira-kira cukup enggak target kita, ya. Kalau masih cukup ya enggak masalah, ya kita bisa menempatkan posisi. Tetapi diingat, ada banyak penolakan seperti ini, banyak jarum begini mempengaruhi. Selalu mempengaruhi, ada jarum yang banyak disentuh akan selalu mempengaruhi. Dan kalau ini kita tarik dari area turunnya, maka itu masih berada di wilayah Fibonacci, sehingga berpeluang memantul, kecuali dia break di atasnya, maka dia kembali naik. Nah, perhatikan sampai selesai, sampai pagi seperti ini. Jadi waktu juga perhatikan ya. Kita contohkan lagi yang mungkin kita geser lagi ya, kita geser lagi begini. Nah, kita lihat trennya misalkan turun pagi hari, kita baru 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 pagi. Kita lihat candle terakhir dalam merah,
tapi candle sebelumnya adalah hijau, yang mempengaruhi adalah hijau, maka kemungkinan masih akan naik. Kemungkinan masih akan naik karena runtutan yang terdekat ini adalah hijau naik. Sehingga kita tinggal cari area pentingnya di mana. Meskipun sebelumnya ini turun, tapi ini mulai melawan ya. Kita akan mengambil posisi sell ketika dia break dari levelnya begini ya. Break dari levelnya itu artinya begini, dia kembali menembus area di sini. Maka kita bisa menggunakan strategi break level atau kita bisa menggunakan follow the trend ya. Kita hitung kalau sudah terpenuhi bisa menempatkan sell, kalau enggak jangan ya. Karena ini kemarin sudah berlalu, maka yang kita gunakan yang terdekat di sini. Sehingga kalau kita menempatkan sell harus break di sini menggunakan strategi break level. Yang kedua, kita bisa menggunakan strategi break di atas juga ya. Kita bisa menggunakan di sini high-nya, menggunakan strategi high break dari resisten terdekat walaupun bukan di range ya. Kita manfaatkan koreksinya ya. Ini turun, dia naik itu koreksi, sehingga kita ukur dengan area Fibonacci-nya begini. Maka kita bisa menempatkan entry buy di situ di atasnya dengan target mendekati area retracement ya, kira-kira sekitar 700 masih cukup, berarti kita naikkan sedikit ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita menempatkan sell harus break di bawahnya, jadi harus dibaca kira-kira kita mau menggunakan teknik apa. Kalau sudah bergerak, dia naik belum kuat, tapi ya dia naik belum kuat, dia mau koreksi dari tren sebelumnya turun, sehingga kita uji dulu sini. Selama dia tidak mampu ditutup di atas ini 2171, maka kemungkinan akan kembali turun. Tapi setidaknya kita bisa menempatkan ini untuk taking profit duluan ya. Ini tidak bisa masuk. Nah, kalau sudah ini sama tidak bisa masuk. Nah, akhirnya yang kita dapatkan tetap peluangnya akan koreksi dulu sampai ke atas. Minimal kita dapat profit dulu di sini. Kenapa sell kita tidak dekatkan? Ya karena arah yang terdekat itu mau naik. Itu aja itu. Oke, itu mungkin pertanyaannya tadi. Kemudian apalagi ya? Cara menentukan titik entry sebaiknya menggunakan time frame berapa? Sebenarnya kalau pengen lebih valid ya di H1, tapi kalau mungkin pengen lebih banyak peluangnya, kita menggunakan M15 juga boleh. Atau kita analisa di H1, kemudian untuk konfirmasi kita bisa menggunakan M15. Contoh misalkan